Ya, kalau saya slideshow seperti ini sudah berganti kah adik-adik? Sudah? Izin sudah dokter. Izin sudah dokter. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke, adik-adik, untuk siang hari ini kita akan belajar ini bisa kalau untuk preventif lagi ya, preventif di bidang kedokteran gigi ya. Jadi kalau mouth protector atau mouth guard itu berupa alat ya. Kalau denture cleanser itu bahan. Oke. Nah, kita di sini belajar mouth protector ataupun dikenal dengan mouth guard. Ya, jadi mouth protector atau mouth guard adalah alat pelindung mulut yang biasanya terbuat dari bahan karet atau plastik lentur dan digunakan untuk melindungi gigi, gusi, dan rahang dari cedera. Suara saya jelas ya? Jelas adik-adik? Jelas dokter. Jelas, oke, terima kasih. Nah, kemudian alat ini sering digunakan oleh atlet dalam olahraga kontak seperti boxing, basket, rugby, martial arts, dan lain-lain untuk mencegah kerusakan gigi akibat benturan. Kalau adik-adik lihat orang-orang pada saat boxing ya, kok ada kayak mulutnya itu kayak kok gede banget gitu ya, kayak monyong gitu. Nah, itu dia pakai mouth protector biasanya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini mouth protector atau mouth guard for boxing ya. Ada yang, nah sediaannya di beberapa, kemudian ada mouth protector for hoki ya, ini yang seperti ini ya, yang hoki, yang rentan untuk terbentur. Nah itu mereka biasanya atletnya pakai mouth protector atau mouth guard. Nah, mouth guard juga digunakan oleh orang yang mengalami bruxism, yaitu kebiasaan menggertakkan gigi saat tidur. Ya, biasanya ditandai dengan giginya yang atrisi seperti ini ya, adik-adik ya. Nih, kalau yang parah udah bisa seperti ini nih, atrisinya. Ya. Nah, tujuannya untuk melindungi gigi dari keausan. Ya, jangan sampai nanti habis lama-lama kalau seperti ini ya. Nah, istilah khusus untuk mouth protector ataupun mouth guard yang untuk penanganan bruxism itu adalah knife guard. Ya. Nah, ini contoh dari night guard untuk bruxism salah satunya ya bisa pakai bahan plat akrilik tipis seperti ini ya, akrilik bening seperti ini. Eh, untuk pembuatannya ada dengan pencetakan manual juga bisa, ataupun misalnya pakai eh, intraoral scanner, kemudian dikirim juga ke lab. Nanti bisa dibuatkan oleh lab juga seperti ini ya, dengan mencetak model ya, mencetak model. Kemudian nanti biasanya pada pasien pada saat kontrol ya adik-adik, pada saat kontrol akan ada teraan-teraan di permukaan night guard-nya ini karena gerakan eh, pasien ya pada saat tidur yang tidak disadari biasanya ya itu menggertakkan gigi itu, grinding seperti grinding. Kemudian ada 3 jenis mouth protector atau mouth guard. Yang pertama ada yang stok ataupun yang siap pakai, yang bisa beredar dan dibeli di pasaran langsung ya. Mungkin kita dicocokkan saja dengan ukuran rahang biasanya ya. Ukuran rahang ada S, M, L, dan lain-lain. Kemudian ada yang boil and bud. Nah, ini bisa dibentuk dengan air panas disesuaikan dengan gigi pasien. Kemudian ada yang custom. Nah, ini dibuat khusus oleh dokter gigi. Biasanya melalui pencetakan, manual juga bisa. Kemudian ataupun direkam gigitannya itu pakai intraoral scanner. Nah, ini mouth protector ataupun mouth guard. Nah, yang pertama nih ini ya, ini yang beredar di pasaran bisa langsung gitu. Kemudian ada yang boil and bite ya. Kemudian ada yang custom. Nah, itu untuk yang mouth protector ya. Jadi intinya di sini saya ingin menyampaikan ke adik-adik nanti bisa dielaborasi lebih banyak ya bahwa mouth protector atau mouth guard itu banyak sekali penggunaannya ya, terutama untuk di olahraga. Dan kalau untuk pasien biasanya memang kondisi-kondisi seperti bruxism seperti yang tadi ya, yang night guard ini.
Tapi kebiasaan menggertakkan gigi itu tidak hanya pada saat tidur. Ada juga pasien yang menggertakkan gigi itu pada siang hari, itu namanya clenching. Bisa saja ya. Jadi apa namanya, akan khas sekali ya gigi gigi pasien itu kok apa namanya, giginya atrisi parah gitu loh. Kadang-kadang tidak hanya apa yang paling duluan biasanya yang kena itu rata-rata gigi C ya, gigi C, C bawah, C atas. Nah, itu kemudian nanti kalau misalnya C-nya udah, kan dia kan yang ujungnya yang paling ini ya, yang paling runcing, yang gampang sekali untuk terkikis. Nah, kemudian baru nanti bisa juga setelah makin turun, nah bisa sampai gigi insisif seperti ini. Kemudian denture cleanser. Nah, termasuk ke denture cleanser. Nah, denture cleanser itu adalah bahan atau produk yang digunakan untuk membersihkan gigi tiruan dengan tujuan menghilangkan biofilm dan mikroorganisme patogen. Nah, karena kan gigi tiruan itu nggak boleh disikat terlalu kencang, adik-adik. Karena kalau disikat terlalu kencang, itu nanti bisa terkikis lama-lama. Jadi diciptakanlah bahan untuk membantu menghilangkan biofilm atau mikroorganisme dan kotor dari menggunakan denture cleanser ya, denture cleanser. Tapi tidak serta-merta kalau udah kotor banget hanya mengandalkan denture cleanser, enggak ya. Jadi dikombinasikan dengan penyikatan juga, tapi dengan sikat berbulu lembut ya. Nggak boleh yang keras ya, yang kasar gitu, sikat bulu kasar nggak boleh, harus yang paling lembut untuk membersihkan plat ataupun basis dari protesa atau gigi tiruan. Nah, ini merupakan denture cleanser ini kan kalau pakai sikat itu kan metodenya mekanis ya, pembersihan mekanis. Nah, kalau denture cleanser itu metode metode kimiawi ya. Nah, biasanya dikombinasikan dengan pembersihan mekanis, itu tadi menggunakan sikat berbulu halus, berbulu lembut ya. Nah, ini contoh-contoh produknya ya, yang banyak beredar ya adik-adik ya. Ini contohnya. Nah, dia seperti kapsul. Kalau adik-adik pernah lihat suplemen kalsium diredoxon ya, saya sebut merek di sini ya. Nggak di endorse ya, tapi ini contoh aja biar adik-adik tahu. Nah, tabletnya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita masukkan, jatuhkan ke dalam gelas berisi air. Nah, dia nanti akan kayak gitu ya. Ada busa-busa ataupun gelembung-gelembung udara nanti. Nah, setelah dia larut sempurna, barulah nanti si gigi tiruan yang sudah kita bersihkan dulu sebenarnya ya. Kalau misalnya kita menggabungkan dengan mekanis, biasanya yang kotor-kotor yang besar-besar itu kita bersihkan dulu di bawah air mengalir, disikat lembut sedikit saja. Nah, kemudian bisa masukkan ke dalam larutan yang sudah diberikan denture cleanser ini. Kemudian setelah beberapa menit sesuai dengan anjuran pabriknya, baru dibilas kembali. Nah, dan sikat gigi dapat kalau misalnya untuk di serat malam karena kita nggak pakai gigi tiruan, nah itu bisa disimpan di dalam gelas berisi air. Kemudian, nah ini contohnya ya adik-adik ya. Nah, apa saja sih manfaat denture cleanser gitu? Nah, denture cleanser ini yang pertama dia bisa dapat menghilangkan biofilm dan debris. Kemudian dapat mengurangi mikroorganisme berupa bakteri dan jamur. Ya, dia dapat mengurangi peningkatan bakteri dan jamur. Kemudian mencegah munculnya denture stomatitis ataupun sariawan ya. Kemudian dapat mengurangi bau mulut. Karena kalau gigi tiruan yang tidak dibersihkan itu baunya sangat mengganggu ya adik-adik ya. Nah, jenis bahan yang digunakan untuk denture cleanser yang pertama yang paling banyak digunakan itu adalah alkaline peroxide. Nah, ini berupa tablet effervescent yang tadi ya, yang dicemplungin terus dia berubah sampai larut itu ada gelembung-gelembung udara ya. Contohnya sodium perborat. Kemudian ada sodium hipochlorite atau NaOCl. Nah, ini desinfektan kuat. Nah, ini biasanya karena aromanya ya, jadi agak jarang biasanya menggunakan NaOCl ya adik-adik ya. Memang nomor satu ini yang paling sering digunakan. Kemudian ada klorhexidin gluconat ya.
biasanya disingkat CHX. Nah, ini antimikroba spektrum luas. Nah, biasanya yang beredar di pasaran itu chlorhexidine gluconat ini dia berupa obat kumur. Jadi selain bisa digunakan sebagai obat kumur, dia juga bisa untuk denture cleanser. Tapi karena harganya juga lumayan, nanti kalau misalnya digunakan setiap hari untuk bersihkan denture itu juga agak apa ya, terlalu banyak yang terbuang nanti gitu. Jadi biasanya untuk chlorhexidine gluconat itu untuk mouthwash-nya digunakan memang untuk sebagai obat kumur jika diperlukan, tidak untuk setiap hari ya. Kemudian ada yang asam atau citric acid base ya, yang asam sitrat ya, berbasis asam sitrat. Nah, ini di antara komposisinya tadi ya, sodium perborat, perkarbonat, sodium bikarbonat, ada enzim protease amilase, kemudian ada EDTA atau chelating agent. Kemudian sebagian ada sedikit deterjennya ya. Nah, tablet effervescent umumnya mengandung sodium perborat dan bikarbonat. Nah, bagaimana mekanisme kerja denture cleanser? Nah, ini sodium perborat itu dia menghasilkan alkalin peroxide. Nah, alkalin peroxide ini nanti akan terurai, dia menghasilkan oksigen aktif, makanya ada gelembung-gelembung udara tadi juga ya. Kemudian oksigen ini membantu menghilangkan debris. Nah, sehingga biofilm akan terangkat secara mekanis. Nah, bagaimana untuk efektivitas denture cleanser? Denture cleanser yang beredar di pasaran itu biasanya cukup efektif untuk mengurangi Candida albicans. Itu jamur ya, adik-adik ya, jamur yang biasa ada di rongga mulut. Kemudian untuk efektif juga untuk mengurangi bakteri gram positif dan negatif. Kemudian membantu juga untuk mengurangi penempelan pelak dan debris makanan di protesa gigi tiruan ya. Kemudian dapat juga untuk membantu mengurangi stain. Nah, kelebihan dari denture cleanser itu dia mudah digunakan. Biasanya berupa tablet atau larutan. Tadi yang saya bilang ya, tadi ada yang kayak seperti mouthwash ya. Nah, ada yang tablet, tapi yang lumrah banyak beredar dan sering digunakan untuk peruntukan denture cleanser adalah yang berupa tablet. Kemudian dia bersifat non-abrasif. Nah, makanya lebih aman untuk si gigi tiruan. Jadi dia tidak mengabrasi, tidak mengikis permukaan gigi tiruan. Ya, kemudian efektif sebagai antimikroba, kemudian cocok untuk pasien lansia. Jadi tinggal pertama dibilas di bawah air mengalir, kemudian cemplungin si tablet effervescentnya ke dalam gelas berisi air, masukin si gigi tiruannya, tunggu sekian menit, kemudian bilas kembali. Nah, si gigi tiruan siap untuk digunakan. Atau kalau misalnya mau tidur, siap untuk disimpan di dalam air bersih, ya. Kemudian kekurangan denture cleanser itu dia tidak selalu menghilangkan biofilm secara total, makanya penggunaannya biasanya kita kombinasikan dengan mekanis ya. Nah, mekanis itu ya ini ya kombinasi dengan penyikatan. Kemudian efektivitasnya itu tergantung dengan konsentrasi ya. Kemudian tergantung juga dengan waktu perendaman. Nah, efek terhadap material ya permukaan gigi tiruan ya bisa lama-lama ya bisa ada mungkin produk-produk tertentu yang menyebabkan dia ada perubahan warna, mungkin sedikit kekasaran pada permukaan gigi tiruan, kemudian berpengaruh terhadap kekerasan gigi tiruan. Tapi tidak serta-merta ya, misalnya penggunaan masih sebentar itu udah langsung berpengaruh banyak, itu tidak biasanya ya. Kemudian cara penggunaan, nah ini detail cara penggunaannya yang pertama lepas denture, bilas dengan air, tuh rendam dalam larutan cleanser, sikat ringan jika perlu, kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah ya. Kemudian bilas sebelum dipakai kembali. Oke, mungkin untuk KP hari ini itu ya adik-adik ya tentang